Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, di pagi ini kita akan coba membahas kembali ke akun Fufu Papa. Memang tidak berhenti mereka, ya, timnya Mas Roy Suryo, ya, timnya dengan beberapa orang terus membahas masalah Fufu Papa. Entah apa motivasinya sehingga mereka terus pengen membahas, dan ada kata-kata dari beberapa narasumber yang mengatakan bahwa ini harus terus ditelusuri, dan ini harus segera dijawab oleh Mas Gibran, katanya. Bahwa memang katanya Mas Gibran sudah menjawab, yaitu silakan saja tanyakan pada yang punya akun. Tapi itu masih, iya, tapi harus dijawab juga, katanya. Harus merasa jatuhkan namanya, harus begini ya. Memang ini kan Mas Gibran sudah jadi wakil presiden, banyak pekerjaan gitu kan. Ini coba kita dengar ya. Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufu Papa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam pasal 169 itu ada syarat, ya, seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang Ibu Bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini, ya. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat makzulkan jika, ya, dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan, ini orang terganggu nggak jasmani dan rohani. Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibran ya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Untuk pertanyaan besarnya, kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Papa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut. Semestinya dia mengatakan, saya bukan pemilik akun Fufu Papa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kan gitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya. Sama sekali tidak ada terbersit untuk membuktikan sebalik. Ya, Bapak satu ini mengatakan bahwa patut diduga. Ini patut diduga. Tapi seperti ngomongnya seperti meyakinkan. Seperti sudah yakin bahwa itu akunnya Gibran. Tapi bicaranya patut diduga gitu ya. Ya, ini kan aneh juga kan. Begini, tadi sampaikan bahwa netizen kepada para netizen
seluruh Indonesia katanya mengatakan demikian, bahwa secara tidak langsung mengatakan bahwa akun Pupapa itulah Mas Gibran. Dan mana netizen yang mau membuktikannya? Bang atau Pak, kan sudah ditantang oleh DJ Anak Jenderal. Tuh DJ Anak Jenderal dan netizen. Ya. Ayo coba undang itu DJ Anak Jenderal mewakili Mas Gibran. Mas Gibran mah sekarang lagi sibuk ngurus negara, ya. Nggak perlu ngurusin recehan Papa, nggak perlu. Kalau tadi disampaikan masalah narkoba, kemudian tes kesehatan jasmani rohani. Hey, untuk menjadi presiden, wakil presiden itu melalui tes, ada yang namanya tes kesehatan. Ya, ada tes kesehatan dan lolos tes kesehatan Mas Gibran. Apa yang harus dipikirkan lagi, apa yang harus dipusingkan sekarang? Sudah lolos kok tes kesehatannya Mas Gibran. Ya, tidak perlulah. Ngapain harus Mas Gibran yang jawab? Itu yang menjawab DJ Anak Jenderal, siap menjawab. Sudah siap menantang Mr. Roy Suryo. Coba itu saja. Itu ada jawaban di sana semua. Sudah dijawab oleh DJ Anak Jenderal di sana. Masalah nomor telepon yang sama pada saat pencalonan wali kota, ya diusung oleh siapa dan lain sebagainya, partai siapa yang mengusungnya. Sudah jelas itu. Masalah Kilipare, masalah Raka, siapa namanya itu. Itu sudah jelas dijelaskan oleh DJ Anak Jenderal. Silakan itu diundang, itulah mewakili Mas Gibran. Tapi kenapa nggak diajak-ajak ngobrol? Ya, itu DJ Anak Jenderal sudah menantang Mr. Rosuryo. Tapi cuman diketawain doang sama Mas Rosuryo. Jangan hanya diketawain dong. Undang kalau perlu. Beliau mewakili Mas Gibran. Ya. So, Mas Gibran lagi sibuk sekarang. Mas Gibran lagi sibuk ngurusin negara. Ya. Rakyat, masalah makan siang, masalah ya banyak lah, termasuk juga masalah perampasan aset. Itu yang paling penting tuh. Kalau mau ngebahas masalah perampasan aset, ya undang-undang perampasan aset kenapa belum disahkan sampai sekarang? Itu kalau mau dibahas penting daripada nggak bahas masalah Pupu Papa. Ya, kau nggak apa-apa, Mas. Ada perwakilannya di Jana Jenderal. Tuh undang. Ajak ngobrol, ajak podcast bareng sama Mr. Rosuryo kalau berani. Tapi sampai sekarang kan nggak ada keberanian. Malah ketawain doang. Siopo katanya. Gitu kan. Hanya bilang siopo, hanya nyir-nyir. Tapi kalau Intrasinita dibahas. Mentang-mentang Intrasinita sudah minta maaf. Dianggap menang seolah-olah gitu. Kalau mau nih di Jana Jenderal lebih keras suaranya. Kan lebih pedas suaranya daripada Intrasinita. Tapi tidak mau dibahas-bahas. Cuman dikelecehin doang. Cuman dinyirin doang. Undang dong di Jana Jenderal. Itu mewakili netizen dan juga mewakili Mas Gibran. Ayo undang, berani enggak? Ini kan banyak rakyat Indonesia yang tidak sedikit mendukung di Jana Jenderal. Ya. Katanya tadi bilang kalau seluruh Indonesia masyarakat pro kepada akun Papa bahwa itu Mas Gibran. Enggak juga. Banyak juga yang mengkanter itu, tidak sedikit, ya. Nah, coba sekarang daripada berkata-kata banyak, ajak dulu tuh DJ Anak Jenderal, ajak diskusi, ya. Coba lihat di podcast-podcastnya DJ Anak Jenderal, semua bisa membahas itu. Malah di komentarnya bawa laptop gitu kan. Kenapa tidak? Ya udah sekarang begini saja, sudah jelas itu tantangan, sebuah tantangan, ya. Harusnya juga itu host yang mewawancarai Mr. Roy Suryo pada saat ada misalkan tantangan gitu, ditanya dong, Mas Roy Suryo berani nggak menerima tantangannya? Harusnya begitu. Ya, jangan bilang siopo, jangan bilang siopo. Ya, bukan siopo, itu masyarakat Indonesia, ya. Dia sudah memberikan penjelasan masalah yang disampaikan oleh Mr. Roy Suryo, ya kan? Adu debat di sana. Ya, adu debat, ayo debat Mr. Rosuryo PS di Jana Jenderal, ya. Daripada nanti terus komentari, tapi tidak diundang-undang ini.
Mas Gibran lagi ngurus negara, nggak akan ngurusin masalah akun Fufu Papa ya. Ngurus negara lebih banyak urusannya. Masih banyak urusan koruptor pada ditangkepin semua ya. Udah banyak lah yang diurus-urusin ya. Jadi sekarang begini, undang dulu tuh undang. DJ anak jenderal diundang dulu. Sudah menantang dari dulu, dari 2 bulan kemarin sudah menantang. Baru dikomentari sedikit-sedikit saja ya. Ayo ketemu sama DJ anak jenderal. Assalamualaikum.